everybody, welcome to House of Praise. How are you guys doing? Kita siap mau bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk saudara-saudara kita mau masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur, dengan nyanyian syukur ke dalam hadirat-Nya. Amin. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sama-sama katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Kita mengingat lagi, mari masuk gerbang-Nya. Amin. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan penuh semangat, sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi dengan penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita mau sama-sama satukan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang kecil di hadapan Tuhan. Apapun yang kita miliki, hati yang hancur bahkan kita bisa bawa ke hadapan Tuhan. Dia bisa menjadikan itu lebih berharga, lebih dari apa yang kita pikirkan. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Haleluya Yesus. Hidupmu berharga bagi Allah, Yesus. Hidupmu berharga bagi Allah.
kita mau sama-sama satukan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau ambil kesempatan ini supaya firman Tuhan benar-benar meresap dan masuk dalam hati pikiran kita. Saya mau ajak kita sama-sama satukan hati dalam doa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena kesempatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau membawa kami Tuhan dalam hubungan yang intim bersama dengan-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan untuk dibarui dengan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, biarlah kami mendapatkan sesuatu yang baru. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau juga pakai lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau sembah Tuhan. Allah yang baik Tuhan. Kami rindu dipenuhi dengan firman-Mu saat ini Yesus. Oh Allah yang setia, penuhi kami Tuhan. Haleluya dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku
Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang sehat-sehat, dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai tujuan hidup. Nah, saudara tahu gak bahwa kita ini, setiap manusia itu yang ada dalam dunia ini itu diciptakan Tuhan, pasti Tuhan tuh punya maksud dan tujuan. Kenapa sih kita ini Tuhan ciptakan kita? Nah, banyak dari kita tuh yang nggak tahu apa sih tujuan hidup, apa sih maksudnya Tuhan tuh ciptakan taruh kita di bumi ini. Ada banyak dari kita bahkan sampai menjadi tua, sampai mati pun nggak tahu apa sih maksud tujuan Tuhan menciptakan kita ke dalam dunia ini. Nah, ada juga orang-orang yang dari masih sangat muda tapi dia sudah tahu mengenai apa tujuan Tuhan menciptakan dia dalam dunia ini, sehingga dia tuh nggak hidupnya benar-benar efisien karena dia sudah tahu apa panggilan Tuhan dalam hidupnya, apa tujuan Tuhan menciptakan dia ke dalam dunia ini. Jadi dia langsung berlari ke arah tujuannya itu, untuk mencapai tujuannya itu. Nah, ini juga terjadi. Ada beberapa orang juga yang seperti jadi ada orang yang tahu dari muda, ada juga yang tahunya belakangan gitu. Nah, ini yang terjadi juga sama Daud, saudara. Nah, kita buka ayatnya di Mazmur 139 mulai ayat yang ke-13 sampai ke-16. Kita akan baca, saya akan bacakan ayatnya. Mazmur 139 ayat 13 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Wow, ini luar biasa, saudara. Jadi dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 ini Daud nih lagi bercerita mengenai dirinya. Jadi dia tuh ya pada suatu ketika dia tuh sadar gitu bahwa apa yang dia lakukan ini sekarang ini Tuhan tuh sudah merancangkannya untuk dia tuh jauh sebelum dia diciptakan. Bahkan dikatakan di sini waktu Tuhan tuh menenun dia dalam bagian bumi yang paling bawah, Tuhan itu sudah menulis dalam kitabnya semua hari-hari yang akan dibentuk. Wah, ini luar biasa, saudara. Jadi waktu kita belum ada itu Tuhan tuh sudah tahu. Mata Tuhan tuh sudah bisa melihat jauh ke depan. Nah, di sini saya nggak tahu di sini Daud nih umur berapa, tapi yang saya yakin percaya dia tuh sudah bisa nulis. Buktinya apa? Dia tulis di kitab ini sehingga kita menjadi tahu bahwa tiba-tiba tuh pada suatu saat, entah dia lagi ngapain, entah dia lagi melakukan apa, dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini itu sebenarnya sudah ditetapkan Tuhan jauh sebelum dia itu lahir, bahkan jauh sebelum waktu dia itu ada. Dia itu tahu, saudara. Nah, saudara, mungkin saudara ini ya pernah gak sih ngalamin sesuatu ini dalam bahasa Prancis itu disebut dengan déjà vu. Ada yang tahu déjà vu? Déjà vu itu ya suatu perasaan di mana kita kayaknya pernah mengalami itu. Ada yang pernah mengalami, saudara, déjà vu? Misalnya kita baru pertama kali pergi ke suatu tempat, tapi kok kayaknya perasaan kita pernah kesini ya gitu. Atau baru pertama kali kita
ketemu orang ini, ketemu berkenalan, tapi kayaknya kita pernah kenal gitu. Kita pernah mengalami situasi yang seperti ini gitu. Nah saudara, itu kalau menurut bahasa saya, itu karena apa saudara? Itu sebenarnya Tuhan tuh kasih kita cuplikan, Tuhan tuh kasih kita tuh bisa ngintip sebentar gitu loh. Apa yang Tuhan sudah tuliskan dulu dalam kitab itu jauh sebelum kita lahir, bahkan jauh sebelum dari kita ciptakan, Tuhan kan sudah tulis. Nah, jadi waktu kekekalan itu bersentuhan sama waktu, itu Tuhan tuh kasih kita intip sedikit gitu, bahwa apa yang pernah ditulis Tuhan dulu, nah ini kejadian sekarang. Makanya kita kadang-kadang kita berasa, oh kayaknya pernah ya seperti ini. Nah, saudara, Tuhan yang sama, yang merancangkan segala sesuatu untuk kita, itu bisa kasih tahu kita kapan aja. Bisa kasih tahu kita di awal, atau bisa kasih tahu kita di belakang, seperti Daud. Yang seperti Daud ini, dia tuh taunya di belakang, karena tiba-tiba dia mendapat kewahyuan dan dia sadar bahwa tuh dia melakukan ini karena Tuhan tuh sudah tetapkan dari dulu, dari sebelum dia diciptakan. Nah, ada juga yang beberapa orang yang Tuhan tuh bisa kasih tahu di awal. Nah, ini salah satu contohnya mengenai Yohanes Pembaptis. Ingat saudara, itu ada di jadi cerita mengenai tentang Sakaria itu ada di Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Nah, waktu itu ceritanya Yohanes itu dinubuatkan kan. Waktu itu jadi ayahnya Yohanes Pembaptis itu kan Sakaria. Nah, dia itu kan sebelumnya dia nggak punya anak. Sakaria itu ialah imam, dan tidak istrinya Elisabeth itu mandul. Nah, ini jadi apa yang belum terjadi ini Tuhan sudah kasih tahu duluan. Nah, ini yang disebut dengan visi, saudara. Ada juga, jadi Tuhan tuh bisa aja sih kasih tahu kita di awal sebelumnya atau setelahnya gitu loh. Nah, ini ya Tuhan udah punya kehendak gitu. Nah, kita baca yuk ayatnya di Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25. Oke, saya bacakan demikian firman Tuhan. Ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, dengan tidak mencacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat 8. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana nasinya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ayat 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Waduh, kalau tiba-tiba saya ngalamin sesuatu yang seperti ini, saya juga takut, saudara. Tiba-tiba ada penampakan gitu. Walaupun malaikat pasti kaget lah. Saya lanjutin ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, kita lihat saudara, jadi mulai dari Yohanes ini jadi ini tujuan Yohanes ini sebenarnya udah dikasih tahu Tuhan dari awal.
gitu, dikasih tahu ke orang tuanya. Jadi sehingga tahu gitu tujuan Yohanes itu dalam hidupnya itu apa, Tuhan sudah kasih tahu semua. Saya lanjutkan bacaan Alkitabnya. Nah, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ya saudara, jadi ini ditulisin, dikasih tahu sama Tuhan secara rinci, gambaran ke depannya secara rinci apa yang akan dilakukan oleh Yohanes. Nah, dan ayat ke-16 saya ulangi, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jadi kalau boleh saya terjemahin dalam bahasa sehari-hari, dia ngomong gini, apa kamu? Jadi Sakaria itu nggak percaya, saudara. Apa mungkin sih bakal terjadi? Di sini dia bilang, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Dia nggak percaya, saudara. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari, kalau boleh saya terjemahin, wow, malaikatnya tahu gak sih istri saya mana? Jangan-jangan malaikat nggak tahu. Istri saya tuh udah nggak muda lagi gitu. Bahkan dia tuh mandul. Nah, saudara, kita lanjutkan. Nah, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Nah, dengan kata lain, kalau saya bisa terjemahkan lagi nih dalam bahasa sehari-hari, si Gabriel bilang begini, gua ini asisten pribadinya Tuhan loh. Gua ini tahu dari histori, dari sejarah, bahwa setiap firman yang diperintahkan Tuhan itu nggak pernah ada yang gagal. Jadi, dan kalau Tuhan sudah mengutus aku, Gabriel maksudnya, ke kamu tuh berarti itu sudah pasti, itu pasti akan digenapi. Nah, saya lanjutkan lagi di ayat yang ke-20. Nah, ini Gabriel ngamuk nih, saudara. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Nah, karena si Sakaria ini nggak percaya, jadi si Gabriel bilang, karena kamu nggak percaya, maka dia akan menjadi bisu. Lihat, di mana semuanya akan terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ayat 21, sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka jadi heran bahwa ia begitu lama dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan, suatu vision di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ayat 23, ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Nah, ini yang saya suka, saudara. Beberapa lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah, saudara, di sini tuliskan di ayat ke-24, beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung. Nah, emang kadang kalau cuma orang nulis di Alkitab beberapa lama kemudian tuh gampang ya, saudara, kayaknya.
Tapi ini sebenarnya lama nih saudara, lama lah. Nah saudara, kita lihat di sini apa yang di Tuhan katakan pada Zakharia itu adalah visi mengenai kehidupan yang akan dilakukan oleh Yohanes, dan ini semua terjadi saudara. Nah, jadi Tuhan tuh sanggup sebenarnya untuk kasih tahu tujuan hidup atau seseorang itu dari awal sebelum dia lahir, atau tadi itu seperti Daud di tengah-tengah kehidupannya ternyata dia baru sadar, oh ini toh ternyata Tuhan ini, aku ini emang ditetapkan Tuhan dari awalnya nih untuk melakukan ini, untuk melakukan kerjaan ini, atau untuk ada di tempat ini. Nah pertanyaannya saudara apa? Apakah saudara tahu apa sih alasan Tuhan, tujuan Tuhan untuk menciptakan saudara dan menaruh saudara di dalam dunia ini, menaruh saudara mungkin di Australia atau di Indonesia atau di Jakarta atau di Sydney atau di kota-kota lainnya. Itu nggak kebenaran saudara. Apakah itu karena Tuhan iseng, atau mungkin karena orang tua saudara iseng? Ya saudara, itu semua ada maksud dan tujuan Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau saudara belum tahu atau kalau saudara tidak punya visi, maka hanya ada dua pilihannya. Yang pertama yaitu saudara bikin visi sendiri berdasarkan pengetahuan saudara yang terbatas. Di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Kita baca. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ayat 8 demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, kita boleh saja merancangkan visi kita sendiri berdasarkan pemikiran kita, tapi setiap Tuhan berkata rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, dan itu maka itu kalau kita tidak mengetahui apa sih tujuan hidup kita, panggilan kita, visi kita itu, kita mau kenapa sih Tuhan taruh kita di dunia ini. Kalau kita nggak tahu, dan kalau kita nggak tahu itu, ya kita coba-coba untuk pakai akal kita, kekuatan kita, pikiran kita untuk membentuk visi kita sendiri. Itu maka Tuhan bilang di sini, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kamu. Bahkan Tuhan bilang lagi di ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan mau kasih tahu di sini bahwa rancangan Tuhan itu tuh sangat jauh berbeda dengan apa yang kita rancangkan. Jadi kalau saudara merancangkan sesuatu, itu nggak ada jaminan saudara akan bisa sampai ke tujuan itu, karena itu bukan rancangan Tuhan. Nah, itu pilihan pertama, saudara membuat visi sendiri, pakai kekuatan saudara, pakai pikiran saudara. Nah, yang kedua, apa saudara? Kalau saudara nggak tahu apa sih maksud dan tujuan Tuhan itu dalam hidup saudara, nah ini, yang kedua ini kita apa sih bahasanya, jadi yang kedua gini, apa yang terjadilah. Nah, apa nih saudara, ngeflow. Gue mau ngeflow aja lah, nggak tahu nih gue nanti 10 tahun lagi juga mau ngapain, nggak tahu. Nah ini yang kalau di dalam bahasa sehari-harinya, apa yang terjadilah. Nah saudara tahu biasanya jadi kalau apa yang terjadi mengalir aja. Nah saudara tahu kalau air itu biasanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah kalau saudara seperti itu, maka dapat dipastikan hidup saudara akan terus turun.
Karena saudara nggak punya perencanaan, nggak punya tujuan. Jadi apa yang terjadi, terjadilah. Wah, ini kalau kayak seperti ini saudara, gawat saudara. Kalau anak-anak Tuhan sampai seperti ini. Nah, saudara, kalau saudara belum punya, belum mengetahui apa sih tujuan, maksud Tuhan tuh taruh saudara di tempat ini, atau di apa sih maksud Tuhan menciptakan saudara di dunia ini. Jangan tanya ke saya saudara. Jalan yang terbaiknya ialah tanya kepada siapa? Tanya kepada Tuhan. Caranya gimana? Berdoa saudara. Saudara berdoa sungguh-sungguh, saudara gumuli, saudara tanya Tuhan, apa Tuhan tujuanmu dalam kehidupanku Tuhan? Karena saya yakin dan percaya, sangat yakin bahwa Tuhan tuh punya maksud, selalu punya maksud dan tujuan. Kenapa dia menciptakan kita di dunia ini? Nah, ada satu ayat yang bagus saudara, di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan buka sama-sama. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 13. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Aku mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Ayat 5, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Ayat 11, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti siang. Ayat 13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara lihat, Tuhan yang sudah menenun saudara di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Nah, maka itu apapun yang Dia rancangkan dalam kehidupan kita itu pasti terjadi saudara. Nah, Tuhan tuh bisa kasih tahu sih. Nah, jadi visi itu kan tadi saya bilang penglihatan apa sih, kayak vision tuh. Jadi penglihatan tentang apa yang akan terjadi untuk jauh ke depan. Nah, Tuhan bisa kasih tahu itu tuh. Tuhan kasih tahu. Nah, kalau Tuhan kasih tahu ujungnya, saudara tuh bakal jadi seperti apa gitu loh. Nah, itu bukan berarti di tengah-tengahnya itu tuh jalan. Jadi kan ini kan di sini Tuhan kasih tahu di depan sini nih kamu bakal jadi apa. Nah, bukan berarti itu Tuhan kasih tahu tuh di tengah-tengahnya itu, di selama perjalanan itu tuh Tuhan kasih tahu jalannya seperti apa. Tuhan nggak kasih tahu saudara. Karena apa? Kalau Tuhan kasih tahu, saya yakin semua saudara pasti nggak bakal ada yang berhasil. Dalam arti saudara pasti menyerah. Karena kenapa saudara? Selama perjalanan itu jalanannya nggak gampang saudara. Mungkin saudara akan terjatuh, saudara akan melewati bukit-bukit yang terjal, saudara harus mendaki, atau saudara harus berenang. Tapi sebenarnya intinya kalau saudara nggak menyerah, saudara akan sampai di tujuan itu. Kita lihat di ayat yang tadi di Mazmur 139 di ayat yang kelima. Lihat saudara, ini ayat bagus banget. Jadi dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Jadi dari belakang itu pengertian itu dari sini, dari awal ini permulaan sampai ke depan, sampai tujuan
yang Tuhan telah tetapkan. Nah, Tuhan tuh mengurung kita, bayangin tuh saudara. Jadi Tuhan tuh ada di belakang, dari permulaan rencananya tuh dalam kehidupan kita sampai di depan sini, di tujuan yang Tuhan telah tetapkan kita harus capai. Di ayat 5, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Jadi dari depan Tuhan, dari belakang Tuhan, depan Tuhan, dan Tuhan taruh tangannya di atas saudara. Ini luar biasa saudara. Ini berbicara saudara, Tuhan itu selalu menyertai kita dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam rangka mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Selama saudara nggak menyerah, selama saudara nggak menyerah, percaya saudara pasti akan bisa mencapai apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Karena apa? Tangan Tuhan itu senantiasa menaungi kita dari atas. Amin saudara. Nah, saya berdoa untuk setiap saudara, biar saudara bisa mengetahui apa tujuan Tuhan ciptakan saudara dalam kehidupan ini. Buat saudara-saudara yang belum mengetahui, saudara bisa berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, saudara tanya. Karena saya yakin dan percaya setiap kita diciptakan Tuhan spesial. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan saudara. Segala sesuatu, semua yang diciptakan Tuhan, pasti Tuhan punya maksud. Amin saudara. Firman Tuhan sampai di sini, dan saya mengajak saudara berdoa. Kita berdoa sama-sama, biarlah semua di sini yang belum mengetahui panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya mau berdoa saat ini untuk saudara, biar saudara dapat mengetahui panggilan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami diciptakan Tuhan itu mempunyai tujuan Tuhan, mempunyai panggilan yang khusus daripada-Mu Tuhan. Setiap kami yang diciptakan di dunia ini Tuhan mempunyai suatu alasan yang sangat kuat ya Tuhan. Dan kami terjadi di dunia ini Tuhan. Kami hadir di dunia ini Tuhan bukan karena suatu kebetulan. Kami percaya itu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang belum Tuhan mengetahui Tuhan apa maksud dari tujuan-Mu Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, biarlah Kau mau jamah Tuhan setiap hati-hati anak-anak-Mu di sini Tuhan yang rindu Tuhan mengetahui Tuhan. Biarlah Kau jamah Tuhan, Kau berikan visi-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat sadar dan mereka dapat mengerti Tuhan apa panggilan-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa Tuhan, setiap mereka dapat mengetahui Tuhan panggilan-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih sehingga mereka dapat lebih maksimal lagi melayani-Mu, mereka dapat lebih maksimal lagi Engkau pakai ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Bapa untuk setiap benih firman-Mu yang telah ditaburkan, biar dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Dan saudara, tibalah saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita, ibadah online kita pada saat ini. Saya mengajak saudara untuk berdoa sekali lagi. Kita mau mengangkat tangan. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap firman-Mu yang telah ditaburkan pada saat sore hari ini. Dan tibalah saatnya Tuhan, kami akan kembali Tuhan kepada kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah saya berdoa saat ini, biarlah berkat, perlindungan, sukacita, damai sejahtera dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun ke atas kami semua, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patok-Mu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu
akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah